Halo adik-adik sekolah minggu Amazing Kids, apa kabar semuanya? Puji Tuhan luar biasa. Pada pagi hari ini kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya ayo adik-adik kita datang kepada Tuhan, duduk yang manis, kita akan yang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami mau memuji Engkau, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Yuk semuanya adik-adik boleh bangkit berdiri. Dan kita akan memuji Tuhan, ya. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi ya. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, ku puji Tuhan, kekal selamanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah lagu. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ku ingat rumahku di surga. Ku ingat rumahku di surga. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Hari ini kami sudah memuji Engkau dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk adik-adik boleh ambil Alkitabnya, ya. Kita akan membaca Alkitab, ya. Yuk, yang kelas besar boleh siapkan Alkitabnya masing-masing. Yang kelas kecil boleh dibantu oleh papa atau mamanya atau kakaknya, ya. Kita buka firman Tuhan hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Tapi Kak Susan baca ayat 1 sampai 3 saja ya. Judulnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perkataan ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, nah, di mana sebelumnya Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Pada waktu itu murid-muridnya masih 12 orang ya, termasuk di dalamnya adalah Yudas Iskariot. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya, yaitu untuk saling mengasihi. Wah, jadi adik-adik, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah supaya saling mengasihi. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memperingatkan Petrus. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya ya, pasal yang ke-13 mulai ayat yang 36, di situ Yesus memperingatkan Petrus ya. Nah, kenapa sih? Karena di situ Petrus bertanya, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam jantan berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, di sini Tuhan Yesus memperingatkan Petrus karena Petrus mau memberikan nyawanya. Padahal kisah ini kisah yang terjadi sebelum Yesus disalibkan. Nah, setelah itu ya, ketika Yudas sudah pergi, nah, Tuhan Yesus memberikan perintah baru, yaitu untuk mengasihi sesama ya. Lalu Yesus mengatakan tentang rumah Bapa ini ya. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada 11 murid? Karena si Yudas sudah pergi ya. Yudas sudah pergi meninggalkan teman-temannya atau Tuhan Yesus dan ke-11 murid yang lain. Kemudian Yesus berkata ke 11 murid, dia berkata bahwa jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, di situ dikatakan ya, kenapa sih harus percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa harus percaya kepada Bapa di surga? Kenapa harus percaya kepada Allah? Nah, Tuhan Yesus berkata ayat yang kedua dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Nah, berarti adik-adik, tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini, bukan di Indonesia ini, tetapi kita punya tempat tinggal yang kekal, punya tempat tinggal yang abadi, yaitu di surga. Seperti lagu kita ya, di surga nanti pakai baju putih, di atas kepala bermahkota emas. Nah, tujuan kita anak-anak Tuhan adalah pergi ke rumah Bapa, yaitu surga yang kekal. Tuhan Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Nah, adik-adik sekolah minggu Amazing Kids, ternyata ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian dia memberikan penghibur yaitu Roh Kudus, dan dia naik ke surga. Rupa-rupanya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, rumah kita yang kekal, rumah kita yang abadi. Jadi Tuhan Yesus mendahului kita untuk pergi ke surga. Selanjutnya apa yang dikatakan? "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali."
Ternyata kalau tempat kita sudah selesai, tempat kita sudah disediakan, ternyata Tuhan akan kembali dan membawa kita ke tempatnya Tuhan, yaitu ke surga. Dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, ya. Selanjutnya dikatakan apa? Tuhan Yesus berkata, dan kemanapun aku pergi, kata Tuhan Yesus, kamu tahu jalan ke situ. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata kita semua tahu jalan untuk menuju ke rumah Bapa, jalan menuju ke surga. Bagaimana ya caranya? Nah, salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas, dia berkata dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Tuhan Yesus berkata begini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, Tuhan Yesus berkata begitu ya. Ayat 6 ini pernah jadi ayat hafalan anak-anak dan adik-adik Sabtu Ceria Sekolah Minggu Amazing Kids kan? Iya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Wah, ternyata murid-murid belum mengerti juga perkataan dari Tuhan Yesus. Tadi yang pertama Thomas. Nah, sekarang yang kedua adalah Filipus. Nah, kata Filipus kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Rupa-rupanya Filipus belum mengerti siapa sih Bapa itu, Bapa yang sesungguhnya. Lalu Yesus menjawab, ayat yang ke-9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau, Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang ada di dalam Aku. Dialah yang melakukan pekerjaanku. Itulah jawab Yesus kepada Filipus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik bertanya, kok ada Tuhan Yesus, kok ada Bapa? Adik-adik perlu tahu bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Ya, adik-adik, teruslah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan yang menunjukkan kita ke surga, di mana Yesus berada, supaya kita bersama-sama nanti di rumah kita yang baru, rumah kita yang kekal. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, pekerjaan-pekerjaan seperti apa adik-adik? Adik-adik sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus bisa membangkitkan anak muda di Nain yang sudah meninggal. Kemudian menyembuhkan orang yang disutuli, bisa membuat segala mujizat, air menjadi anggur, ya. Dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, yaitu ada Bapa di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus.
Ya, nah ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Nah adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi yang pernah Tuhan Yesus lakukan di bumi ini, ya. Jadi adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat yang ke-13, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah adik-adik, mungkin adik-adik selama ini merasa, wah aku masih ragu-ragu. Aku belum terlalu mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Nah, hari ini adik-adik harus benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan Tuhan Yesus sekarang ini dia ada di surga sedang menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan rumah bagi kita. Dan janjinya ketika tempat bagi kita sudah selesai, dia akan datang kembali menjemput kita semua. Ya, menjemput kita supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, adik-adik siapa yang mau masuk surga? Kak Susan mau ya, adik-adik juga mau ya. Oleh sebab itu, adik-adik harus percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi kalau anak-anak percaya, siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Amin. Itu adik-adik ya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau adik-adik masih ragu, hari ini percayalah. Dan satu yang Tuhan minta dan satu janji Tuhan, apa saja yang kamu minta kepada Bapa itu akan dilakukannya. Ya? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya. Makanya adik-adik kalau kalian sedang berdoa, pasti diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa harus dalam nama Tuhan Yesus? Karena kalau adik-adik meminta dalam nama Tuhan Yesus, maka akan dikabulkan, maka akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini apa permintaanmu? Mungkin adik-adik mempunyai suatu permintaan. Jangan takut, ya, jangan khawatir. Percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apapun yang adik-adik minta, apapun yang adik-adik lakukan. Ya, oleh sebab itu, adik-adik, keinginan Tuhan Yesus bahwa dimanapun Tuhan Yesus berada, adik-adik pun ada di sana, yaitu di surga yang kekal. Jadi adik-adik terus percaya, terus rajin sekolah minggu, rajin beribadah, ya, rajin memuji Tuhan, rajin melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita sudah siap, ya, dan kita akan berkumpul bersama-sama di rumah kita yang baru. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan, ya. Ayat hafalan kita ada di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Sekali lagi, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan adik-adik, dihafal, kemudian di video kirim ke Tante Lina atau ke Tante Nova. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami. Kerinduan Tuhan bahwa dimanapun Tuhan berada, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh percaya dan kami juga berada di mana Engkau berada. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada dimanapun mereka berada, dalam sekolah, dalam keluarga. Tuhan tetap berkati dengan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.